Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-igma'u wasyukru, pingsan ya, atau koma, dan juga mabuk. Tetapi apabila pingsan itu terjadi keseluruhan dari sehari penuh gitu ya, sehari penuh, umpamanya habis subuh gini nih pingsan dia, terus pingsan sampai isya atau habis maghrib, maka batal puasanya karena hilangnya akal juga dan hilangnya rasa dalam diri orang itu tadi, dan terjadinya dari waktunya. Demikian juga mabuk yang terus ya, mabuk terus sehari penuh. Karena pingsan kemudian dia sadar di tengah-tengah puasa dia pingsan, kemudian siang hari duhur atau asar dia sadar, walaupun sebentar sadarnya, sadar setengah jam pingsan lagi, tapi dia belum minum apa-apa, ya sudah, puasanya tetap sah, walaupun sadar walau sebentar tetap sah, karena yang menjadi batal puasa itu apabila pingsannya itu jami'an nahar, seluruh hari, dan mabuknya seluruh hari. Dan ini secara mu'tamad andal Imam Ramli. Sahibul Zuhad mengatakan, wa in yufik mughma alaihi ba'da yaumin walau luhaidatan yasihu min husum. Dan apabila sadar orang yang berpingsan itu dari sebagian siang harinya, walaupun hanya sangat sebentar, maka akan puasanya sah. Kalau Ibnu Hajar mengatakan, yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdah. Beliau membedakan, Sayyidina Ibnu Hajar, apabila orang pingsannya itu atau mabuknya itu sengaja, memang sengaja untuk mabuk. Jadi wayadzubillah, umpamanya waktu sahur makan minum alkohol, ya, sahur minum alkohol, atau sahur makan makanan yang dia tahu bahwa kalau makan ini mabuk, ya mungkin ngepil atau apa, atau makan tertentu yang bisa mabuk gitu ya. Kemudian berlanjut ketika subuh ini dia masih mabuk, ya sudah batal, walaupun nanti siang dia sadar hilang mabuknya, tapi karena dia sengaja atau sengaja diri untuk instannya, ya mungkin apalah perbuatan apa yang mungkin main-main bius dan sebagainya ya, kemudian dia pingsan secara sengaja atau mabuk secara sengaja, walaupun sebentar, kata Ibnu Hajar batal. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, kecuali apabila dia sengaja dan keseluruhan dari waktunya, keseluruhan daripada siang harinya. Jadi, keseluruhan, sengaja atau tidak sengaja, ya tetap batal apabila keseluruhan hari dari subuh sampai maghrib gitu. Kemudian yang kelima, berkumpul suami istri di siang hari ya. Apabila kumpul dengan istrinya secara sengaja dan dia tahu bahwa perbuatan
itu haram, ya, dan dia laksanakan itu tidak terpaksa, tidak dipaksa untuk berkumpul, tapi memang dia memilih seperti itu, maka batal puasanya. Rusak puasa Ramadannya, 1 Ramadan penuh itu. Dan baginya, ya, khusus laki-laki akan mendapatkan 5 hal yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sengaja kumpul dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, dia berdosa, dan itu dosa besar. Yang kedua, dia wajib untuk imsak, artinya dia tetap memperlakukan dirinya seperti orang yang puasa. Ya, tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, gitu. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak seperti berlaku orang yang berpuasa. Setelah kumpul, tetap dia harus memperlakukan dirinya seperti orang puasa. Tidak boleh makan, minum, dan lain-lain. Kemudian, wajib untuk mendapatkan takzir, hukuman. Ya, jadi hukuman dari hakim, ya, dari mahkamah, supaya orang itu ada efek jerah, ya, supaya efek jerah, tidak mengulangi lagi. Dihukum bagaimana caranya, supaya orang itu tobat dan tidak mengulang lagi, ada efek jerah. Kemudian yang keempat, orang itu wajib mengqadha nanti hari berikutnya, ya Syawal, dia wajib mengqadha 1 hari itu. Kemudian yang kelima, wajib untuk mendapatkan kafaratul udma. Kafaratul udma adalah penebus dari kesalahannya tadi, memilih salah satu, ya, dari 3 perkara secara urutan. Jadi tidak akan pindah, bukan memilih secara langsung, artinya tidak akan pindah kepada penebusan yang lain, kecuali kalau dia sudah tidak mampu. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukminah. Zaman sekarang tidak ada budak, susah kalau cari budak, mungkin boleh dikatakan tidak ada. Memang Islam meniadakan budak, meniadakan perbudakan. Maka begitu ada orang yang terkena denda-denda, maka dendanya itu kebanyakan diawali dengan memerdekakan budak. Supaya apa? Memang supaya budak itu cepat habis. Dan ternyata alhamdulillah dengan Islam akhirnya perbudakan itu dihapuskan, hilang. Dulu zaman-zaman sebelum Islam, adanya perbudakan di zaman Romawi, di zaman Persia. Seorang raja memiliki banyak budak. Seorang pejabat pemerintah memiliki banyak budak. Gitu. Maka yang pertama kali adalah itqur raqabah, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau tidak ada budak, maka pindah ke ketentuan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu maksudnya 60 hari. Dan dalam 60 hari itu tidak boleh ada yang terlewatkan. 60 ya 60. Walaupun semuanya dia mengganti 60 tadi itu, kena kafarah 60 hari. Berjalan sudah dapat 50 hari, ya, tahu-tahu dia merasa sakit yang luar biasa. Sakit yang lemas, sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Kalau dia melanjutkan puasanya, akan bisa terenggut nyawanya umpamanya, atau sakit yang parah. Akhirnya dia harus batal.
Begitu batal, maka harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Yang 50 sudah dia laksanakan, dianggap nol, ya, dianggap nol. Maka harus diulang lagi pada waktu yang dia sudah sehat, 60 lagi. Karena 60 lagi itu tidak boleh terpotong, walaupun dengan udzur. Atau mungkin dia salah hitung. Dia salah hitung, namanya dia menggantikan kafarah ini pas bulan Dzulhijjah namanya. Awal Dzulhijjah dia puasa, atau waktu bulan Dzulqa'dah, umumnya pertengahan Dzulqa'dah dia puasa untuk 60 hari. Otomatis sampai Dzulhijjah tanggal 10 dia menerjang itu, maka dia tidak boleh puasa, karena 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Sedang dia belum selesai 60 hari. Dan sudah berjalan sebelumnya ada di mamanya 40 hari. Yang itu. Ya, dia harus batal, tidak boleh puasa karena tidak sah puasanya pada hari yang dia larang, ketika tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Hari raya dan hari tasyrik, ya kan, tidak boleh puasa. Dan kalau puasa dia tidak sah, maka tidak dianggap yang sudah dia dapatkan. Ulang lagi, ya gitu. Nah, maka 60 hari yang harus menjadi tebusan tadi komplit, tidak boleh berselang dengan alasan apapun. Kalau dia tidak mampu, karena mungkin sakit dan sebagainya, ya, maka diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, dan satu orang miskin dikasih 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih 1 kilo lah, 3/4 kilo gitu, 1 kilo. Kurang lebihnya, ada dibulatkannya seperti itu. Kalau dia masih belum mampu untuk beli makanan 60 fakir miskin gitu, ya, berarti kira-kira 60 kilo kan, ya, menjadi hutang dia, tetap melekat hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dia mampu. Wa tajibu hadhil kafarah ala rajulillah 'ala al-mar'ah. Yang diwajibkan untuk kafarah itu khusus yang laki-laki, bukan perempuannya. Ya, akan terulang kafarahnya, akan terus bertambah kafarahnya dengan apabila diulang lagi pada hari yang berikutnya. Pokoknya hari kedua dia kumpul dengan istrinya, maka kena kafarah, kena dosa batal dan sebagainya dia. Kemudian berapa hari kemudian mengulangi lagi dia, tengah puasa dia seperti itu, maka kena kafarah lagi, begitu. Sekian kali Ramadan dalam 30 hari dia jima istrinya 10 kali, ya, 10 kali kafarah dia. Begitu. Yukaffirul mufsidu sawma yaumin min ramadhana in yata'u ma'a ithmin. Misli man dhahara la 'ala al-mar'ati wa hurrimat inil fasadu kararrahu. Kumpulan itu merupakan hal yang dosa, ya, dan hal ini hanya teruntukkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, dan akan
terulang-ulang, apabila rusaknya juga terulang-ulang. Kemudian hal yang membedakan